ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, di subuh yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk melangkahkan kaki ke tempat yang paling suci di muka bumi, yaitu masjid, di mana kita bersimpuh memohon, meminta, mengharap kepada Rabb, kepada Zat yang paling kuat, yang maha memiliki segala kesempurnaan, tidak ada luput dari kesalahan dan kealfaan. Itulah Allah, Tuhan semesta alam. Yang mudah-mudahan seluruh perjuangan kita untuk menaati dan mengibadahinya dijadikan sebagai amalan yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, berujung pada mendapatkan balasan terbaik di sisinya berupa surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dengan deras selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi yang kita rindu, Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan mudah-mudahan kita pun dihimpun menjadi umatnya Nabi yang istiqamah dan tentunya mendapatkan syafaat di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita mengenai tafsir Juz Amma yang tidak terasa sudah menghabiskan beberapa puluh surah yang ada di dalam Juz Amma ini, yang masuk pada nomor surat yang ke-112. Saat ini kita masuk pada surah Al-Ikhlas. 112, 113-nya surah Al-Falaq, dan 114-nya sebagai penutup surah dalam Quran, yaitu adalah surah An-Nas. Bapak-bapak sekalian, penulisan dan penamaan surah itu tidak disebut dengan huruf shad. Kade tong anggap supados abdol seorang. Biar dianggap fasih menyebut Quran, maka ketika menyebut surah pakai shad. Untuk itu surah adalah dengan huruf sin. Kalau bapak-bapak memakainya shad, pembacaannya tebal, maknanya itu artinya jadi gambar. Suratun artinya gambar. Sesuatu yang dilukis disebut dengan surah. Makanya kalau seorang minta untuk dilukis atau dipoto kepada orang Arab disebut yumkinuka an yusawwiruni, sawwir pakainya sa. Sedangkan ini pakai sin, surah. Yang selanjutnya surah ini pun berbeda dengan surat. Sebagaimana kita sering ungkap dalam bahasa Indonesia, diksi yang dipakai surat. Surat itu adalah untaian kata yang dimaksudkan untuk ditujukan kepada orang yang ditentukan dengan isi dan muatan yang juga ditentukan dengan maksud tertentu. Ini bukan surat. Ya, sebagaimana surat yang ada dalam bahasa-bahasa kita. Kita berkirim surat kepada sahabat, kita berkirim surat kepada saudara, kita berkirim surat kepada pemangku jabatan dan kekuasaan. Ini bukan diartikan sebagai surat, namun ini adalah surah. Ya, maka dari itu dalam diksinya tidak disebut SURAT tapi SURAH dalam KBBI, yang menandakan di dalamnya adalah pesan yang tidak sembarangan, yang bukan dipakai antar manusia kepada manusia, bukan dipakai dari pejabat kepada rakyat atau rakyat kepada pejabat. Namun surah itu khusus disampaikan dari yang memiliki kekuasaan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada nabinya, yang di dalamnya termuat ya misi untuk menyampaikan risalah terhadap umat manusia secara keseluruhan. Jadi bukan sembarang surat biasa. Itulah suratul Quran. Bapak-bapak sekalian, pekan lalu kita telah membahas surah apa, Pak? Surah Al-Lahab. Masih emut kene Al-Lahab, Pak? Ya, tidak akan pernah lupa kepada Abu Lahabnya. Ada yang memberikan komentar gini, bukankah di dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk menggibah?
menyebutkan suatu cacat, celah ataupun menghina terhadap karakter yang dimiliki oleh seseorang, profil dan identitas seseorang itu harus dijaga. Bahkan kepada orang-orang kafir pun itu kan dilarang kita mencela-cela mereka dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Cukup status mereka sebagai kafir, tidak ditambah dengan hal-hal lain. Tapi kok Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk menggibahi seseorang? Allah sendiri di situ menyebutkan mengenai buruknya karakter dan juga sifat yang dimiliki seseorang. Bukan cuma satu, bahkan disebutkan dalam Quran yang buruk-buruk itu tentang siapa? Ya Abu Lahab. Bukan cuma Abu Lahab, lengkap dengan istrinya, lengkap dengan keturunan anaknya yang dalam hal ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain Allah pun siapa lagi surah yang di dalamnya terdapat hinaan terhadap seseorang manusia? Fir'aun, Qarun, itu disebutkan. Nah, gibah sadayana Al-Quran teh kitab penggibah. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak tepat, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mencatut nama dan profil seseorang di dalam surah yang dihimpun dalam Quran itu sebagai sebuah edukasi, sebuah didikan yang maslahatnya itu sangat besar ketika diketahui oleh orang-orang. Sebagaimana diperbolehkannya seorang polisi, penegak hukum kalau di wilayah kita untuk memberitahukan bagaimana buruknya watak seseorang sehingga dipampang dengan pengumuman DPO. Karena apa? Dia sudah melakukan tindakan yang sangat keji, dia melakukan tindakan yang melanggar aturan yang akan berbahaya, kemafsadatannya lebih besar kalau tidak diketahui oleh orang banyak. Kade si eta. Lamun kita mah gitu. Sebagaimana orang tua lah memberikan didikan dan juga penjagaan kepada anak-anaknya. Ketika tahu misalkan ada teman-teman di sekolah anaknya itu yang memiliki karakter buruk, memiliki watak yang buruk, yang takut kalau misalkan anaknya ini dia akan terkontaminasi dengan sifat-sifat buruk dimiliki oleh teman dan sahabatnya di sekolah. Maka kasih tahu, si Anu, Bapak lihat ngomongnya jelek, kamu jangan ikutin ya. Si Eta sokan kikituan, jangan diikuti ya, segala macam. Bukan makna menggibah dan mencap sebagai seorang yang buruk. Namun seorang ayah dengan kasih sayangnya itu memberikan arahan berupa penjagaan kepada anaknya sehingga anaknya tidak masuk dan terjerembab dalam keburukan itu. Begitupun Allah dengan seluruh kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kisahnya Abu Lahab beserta istrinya sebagai sebuah pembelajaran agar kita bisa menghindari dan menjauhi sifat-sifat buruk yang ada dalam diri Abu Lahab dan juga istrinya. Bukan menggibah. Kalau gibah itu muatan dasarnya adalah subjektivitas. Karena ada sesuatu hasad dalam hatinya, maka kita jatuhkan harga diri seseorang di hadapan orang-orang yang lainnya. Karena rivalitas dalam urusan niaga, dalam urusan jual beli, dia sama-sama pedagang, kita juga sama-sama pedagang. Kita ingin dagangan dia tidak laku dan orang-orang itu pada beli kepada kita, maka kita jatuhkan dia dengan menggibahi keburukan-keburukannya. Ataupun ingin dianggap dirinya lebih baik dibandingkan orang tersebut, disebutkan keburukan-keburukannya seperti itu. Nah, unsurnya unsur-unsur pribadi, itulah yang disebut dengan ghibah. Tapi kalau misalkan ada pesan maslahat yang luas, itu boleh disebutkan jemaah sekalian. Dalam rangka cross check, ya, itu boleh. Maka dari itu bukan maknanya dalam surah Al-Lahab mengajarkan kita untuk apa? Untuk bertindak ghibah. Bahkan sebaliknya, agar kita lebih berhati-hati untuk tidak sama persis seperti watak dan sifatnya orang yang dicap sebagai ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa munasabahnya kaitan antara surah Al-Lahab dengan surah berikutnya, surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu tujuannya satu, mengenai sifat-sifat Allah yang begitu mulia yang termuat dan terkandung di dalamnya. Kalau Allah menceritakan bagaimana tindakan yang tercela dan juga tindakan ini bukan dilakukan oleh orang yang biasa, tapi seorang yang memiliki power dan kekuasaan. Maknanya para ulama sebutkan
Sekuat-kuatnya manusia memiliki kekuasaan di muka bumi, dia tidak akan mampu menguasai orang-orang muslim. Karena orang-orang muslim di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kekuasaan yang mampu menandingi kehebatan kekuasaan Allah. Dan ketika seseorang sudah menyandarkan diri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapapun zalim pemerintahan, seberapapun lalim sebuah kekuasaan, maka kekuasaan pemerintahan itu tidak mampu untuk mengekang jiwa dari seorang muslim yang menyadarkan dirinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantapna tong sieun. Seorang muslim itu jiwanya itu akan senantiasa terpatri, memiliki hubungan yang khusus kepada Allah. Tidak bakal terkekang dengan aturan-aturan yang ada. Apapun aturan, sesulit apapun, tetap dia akan merasakan nikmatnya keimanan dan imannya kehidupan. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang hakiki. Sekarang ada sebuah semboyan, Pak. All eyes on Arafah. Bukan Arafah. Tapi apa? Arafah. Kalau Arafah memang benar sekarang sedang musim haji. Semuanya berpusat pada tanggal 9 Dzulhijjah pada saat pelaksanaan puncak haji di Arafah. Tapi ini bukan Arafah. Semua mata menuju pada Rafah. Rafah itu apa, Pak? Satu kawasan yang dijadikan benteng terakhir bagi kaum muslimin yang ada di Palestina. Pada saat seluruh selat yang ada di Gaza, seluruh posisi yang ada di teritori Palestina sudah dikuasai dan dibombardir oleh Yahudi, Israel la'natullah alaihim. Pada saat itu mereka diminta untuk mencari tempat perlindungan, digiring kemana? Ke Rafah. Dari awalnya sebelah timur ke atas, mundur utara, turun sampai ke selatan, turun sampai ke bawah, sampai sudah di Rafah terpojok masih saja dibombardir. Itu cara orang-orang Israel teh. Lamun hoyong salamet, tidak mau mendapat huru-hara dari perselisihan peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Hamas, pindah dari tempat ini. Lamun orang teh amat di Jakarta, pararinda tong di Jakarta. Biar tidak ada korban jiwa. Semua orang teh atuh eksodus, Pak, pergi itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ka Bandung we senang ngungsi. Di Bandung teh diboman deui, dibombardir deui, digenosida deui. Pindah we cenah tong di Bandung ka Semarang, ka tengah ka Semarang. Di Semarang pindah we terus ka ditu ka Surabaya, aman. Setelah semua orang berkumpul di Rafah, malah dibombardir di situ. Akhirnya naon? Lamun hoyong salamet mah tong di Palestina, keluar we ka ditu ka Yordania. Keluar we ka ditu ka Mesir. Keluar aja sana ke Iran. Gitu, Saudara. Itu picik dan liciknya Yahudi. Semua pandangan mata tertuju pada Rafah. Mereka adalah sahabat dan keluarga kita. Bahkan kita dipersaudarakan oleh Allah di dalam surah yang sering kita baca, surah As-Saff. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya bahwasanya setiap mukmin itu ikhwatun, memiliki ikatan kekeluargaan bagaikan saudara kandung. Kalau misalkan kita merasa saat ini, jemaah sekalian, merasa pada posisi yang paling sulit, paling melarat, paling sulit kehidupan kita, tidak bisa berkutik, tidak berdaya, usaha tidak jalan, pekerjaan tidak kunjung terlihat hasilnya, karirnya tetap mentok saja di situ, hese pokoknya mah. Ternyata di belahan dunia sana ada yang lebih sulit dibandingkan kita. Hese-hese na orang paling mikiran enjing imam naon, ayeuna mah aya keneh bekalna enjing. Ari saudara kita di sana mah hari ini dan sebelumnya sudah tidak makan. Mereka mencari rerumputan yang bisa untuk dijadikan bahan pangan bagi mereka, menutupi lapar dan dahaganya. Jangan mikiran esok di kamar kita teu emam. Itulah sahabat dan saudara kita yang patut dan perlu kita sama-sama bela, jemaah sekalian. Itu adalah munasabah antara surah Al-Lahab dan juga surah Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk pada surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu profil jamaah sekalian, profil singkatnya dia adalah surah urutan ke-112. Kalau melihat dari runtutan dan rentetan turunnya ayat-ayat dan surat-surat Quran, para ulama menyebutkan Al-Ikhlas itu surah nomor 19
ketika diturunkan, ketika diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan bukan 19 katanya, urutannya kedua-dua. Turunnya itu setelah turunnya surah An-Nas dan sebelum diturunkannya surah An-Najm. Gitu saudara teh. Jumlah ayatnya berapa jamaah sekalian? 4. Ternyata tidak menjadi yang paling sedikit ayatnya ya, dibandingkan surah Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar itu cuma 3. Al-Asr pun cuma 3. Ini 4 ayat. Tapi tidak kalah favorit juga untuk kita baca ya. Walaupun 4 ayat gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan gini, masih mending maca Al-Ikhlas ngan sanajan 4 ayat oge beres tuntas sasurateun dibandingkan maca Al-Baqarah 50 ayat can beres sasurat. Maka can tuntas maca Al-Baqarah mah bade 100-200 ayat beda ayatna seueur. Al-Ikhlas mah 4 ayat dibacakeun langsung beres dihitung sasurateun. Nah, aya we alasannya karena saking cinta dan favoritnya terhadap surah Al-Ikhlas. Namun sekali lagi jemaah, kecintaan kita terhadap Al-Ikhlas bukan hanya sebatas dalam bibir dan bacaan saja, namun harus meresap makna yang terkandung di dalamnya mengenai Allahu Ahad, Allahus Samad, Allahu lam yalid wa lam yulad, dan Allah juga lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu masuk sampai relung hati kita maknanya. Setelah esensi kita dapatkan, kita pun tidak lupa untuk menuangkannya dalam perilaku kita. Jadi Quran itu bukan hanya sebatas bacaan, tapi sesuatu yang harus kita renungkan, yang harus kita jadikan bahan kontemplasi, dan selanjutnya mampu teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Quran. Ini Quran lagi dibaca, bukan hanya baca bibir kita yang menyebut, tapi kita menambahkan informasi, terstimulus dengan apa yang terjadi pada saat ini dengan berita yang aktual. Quran itu komodi Quran. Hari maca tak apal naon maknana, naon ayatna, naon artina. Aduh, sayang sekali jamaah sekalian. Itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Di dalamnya terdapat 15 kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab sama dengan kata di dalam Indonesia. Sekali lagi, kalimah dalam bahasa Arab itu arti dalam bahasa kitanya adalah kata. Jadi kalau misalkan seorang orang Arab itu satu kalimat, maksudnya bukan satu paragraf kalimat ya, tersusun dari kata-kata, tapi hiji kata. Makanya ada dalam hukum tajwid yang disebut dengan mad lazim harfi dan mad lazim kalimi. Harfi mah terjadi madnya dalam huruf, kalimi mah terjadi madnya dalam kata gitu. Nah jamaah sekalian, dan di dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat berapa? 47 huruf. Tuh, huruf akan menyusun kalimah, dan kalimah akan menyusun jumlah. Dalam bahasa Arab kalimat yang sempurna itu disebut dengan jumlah. Gitu. Jumlah mufidah. Kalimat yang sudah sempurna. Qul huwallahu ahadun itu adalah jumlah dalam bahasa Arab, dan kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelah huruf sana 47 huruf. Hitungna kumaha? Ku itu sama dengan qaf hiji, lam 2, ha 3, wawu 4, alif 5, lam 6. Nah, itu dihitung, Pak. Dan lamun total nanti aya 47 huruf. Nah, si bet kudu dugikeun ka kitu. Hebatnya para ulama kita mufassirin itu menghitung Pak jumlah huruf. Bukan hanya surah Al-Ikhlas, tapi jumlah huruf surat apa? Al-Baqarah pun ada catatan dan datanya. Bukan hanya Al-Baqarah, sajuzun aya sabaraha eta sajuz teh hurufna. Bukan hanya 1 juz, 30 juz satu Quran itu berapa jumlah hurufnya. Pas menuju Ramadan pamit lepatnya. Salah satu asatidz kita itu Ustaz Kardita Hafizahullah, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama kita itu sudah mendata ada berapa jumlah keseluruhan huruf di dalam Quran. Berapa juta itu? Nggak tahu ratus ribu ya. Kemarin lupa saya, malah nggak catat. Kenapa harus sampai terinci seperti itu? Karena hitungannya itu dengan gambaran pahala yang Allah sediakan untuk kita yang membaca Quran. Hitungan baca Quran itu bukan satu surat, bukan satu ayat, tapi satu huruf per huruf.
Sahuruf berapa kebaikan, Pak? 10. Komode anu uga ege yang terbata-bata dikali lipat kan 2 kali, berarti sahurupna kangge anu uga ege diajar maca berarti saberapa? 20 minimal. Itu hitungan standar. Oh, maresa babe uga ege 2 kalian ya. Tapi jamaah sekalian, Nabi kita itu sangat sayang kepada kita, memberikan motivasi itu bukan sepihak. Anu lancar sadayana ta eta jami-jami nu mulia itu adalah umatku. Tapi enggak hanya kepada orang yang sudah lancar baca Quran. Orang yang mau belajar Quran dan dia kesulitan lidahnya untuk membacakan firman Allah, uga-uge fatata'tahu fi lisanihi, ya, ketika baca tak gitu ya, hese gitu, maka lahu ajron, dia mendapatkan 2 kali kebaikan dari biasanya. Yang semestinya 10 satu huruf, iya 20. Nabi itu mengakomodir semua elemen umatnya dari level yang paling awal nembe diajar dugikeun kanu expert, dua-duanya itu diberikan motivasi oleh Nabi Muhammad SAW. Anu uga-uga mah 2 kali lipat pahalana, ari nu lancar sakumaha pahalana? Ma'asafaratil kiramil baroroh, akan disejajarkan dan disandingkan dengan para malaikat yang senantiasa melakukan perbuatan baik dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak disejajarkeun jeung malaikat. Sok anu ayeuna uga-uga, ayo cepat dilancarkan agar nanti disejajarkan disandingkan dengan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Tuh dua-duana ku Nabi mah dipasihan motivasi. Tapi berat oke Pak kalau kita mau menelaah ya membaca mengenai riwayat-riwayat tentang punishment, hukuman bagi orang-orang yang nggak mau belajar Quran. Jangankan orang yang nggak mau belajar Quran, Pak, orang yang sudah belajar Quran lalu dia meninggalkan pengajaran Qurannya, itu pun mendapatkan ancaman dari Rasul. Bukan hanya yang sudah belajar baca Quran, tapi orang yang sudah hafal Quran, Pak, ketika dia tidak merawat dan menjaga hafalan Qurannya, wah, itu akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya berat. Maka kembali lagi kejujuran hati kita yang berbicara, nah bet masih alim kene diajar Quran, nah bet masih can lancar kene, nah bet tos lancar tapi can kersa ngapalkeun Quran, nah tos ngapalkeun Quran masih sok hilap-hilap macana. Jujur dengan hati kita, itu adalah jawaban. Kalaulah misalkan memang dia tidak bisa membaca Quran, karena apa? Karena ketika sudah batas maksimum dia lakukan, upaya dia kerjakan untuk bisa baca Quran, tapi can dipasieun ku Allahnya teu guna naon eta ma'fuun, nu penting mah daek heula. Ngariung heula. Kersa heula muka bukuna. Beda ceritanya kalau misalkan memang dia sudah tidak mau mempelajari Al-Quran, statusnya kan berbeda. Itu tetiasa teh kunaon sebabna Allah Maha bijaksana dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati seorang hamba. Maka dari itu tong liren, bade tiasa atau tetiasa tong liren diajar ngaosman. Nah, jamaah sekalian, itu diantara yang harus kita sama-sama renungkan sebagai bahan motivasi agar kita senantiasa semangat untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Suratul Ikhlas kita akan baca terlebih dahulu dengan terpimpin. Saya 1 kali, nanti bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim.
basir. Allahumma arhamna bil Quran. Baik jemaah sekalian, di ayat yang pertama coba kita akan potong-potong penggal-penggal menurut arti kosakata bahasa Indonesianya. Kul, katakanlah. Ikuti jemaah sekalian. Kul, katakanlah. Huwa, dialah. Allahu, Allah. Ahadun, esa. Allahu, Allah. As-samadu, tempat bergantung. Lam yalid, tidak memiliki anak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakun, dan tidaklah ia. Lahu, baginya. Kufuwan, bandingan. Ahadun, dengan apapun. Ya, jadi jemaah sekalian, itu adalah arti kata per kata dalam surah Al-Ikhlas. Kita sering dengar kata ahad, kita sering dengar kata somad. Ahad yang ada dalam benak kita menandakan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Terlepas nanti bagaimana diksi kita mengartikan esa, tunggal ataupun satu. Yang jelas di sini dibedakan ucapan ahad dengan wahid. Sekali deh, kan kita mah tahunya bilangan dalam bahasa Arab itu satu sama dengan wahidun, dua ithnani, tiga salasah, kan gitu ya. Wahid tidak digunakan dalam ucapan Allah, dalam ungkapan sifat Allah, namun yang dipakai adalah ahad. Artinya Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, namun tidak disamakan dengan bilangan yang ada pada makhluk. Ya, satunya dan tunggal dan esanya Allah berbeda dengan makna esa, tunggal dan satunya makhluk. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu berdiri sendiri dengan kesendiriannya yang tidak sama dengan kesendirian makhluk. Allahu as-samadu, kita dengar kata somad. Ya, bahkan sering ya dijadikan salah satu nama dalam ikon perfilman, Pak Somad. Atau bahkan ada satu film ya film namanya film Somad, Pak Somad. Ada juga Ustadz namanya Ustadz. Iya, pakai Abdul ya, itu cocok. Itu betul ya. Jadi tidak langsung namanya Somad, tapi ada abdunya, hambanya yang maha tempat bergantung, as-samad. Lam yalid, Allah tidak memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak dilahirkan dari rahim seorang manusia, berbeda dengan layaknya makhluk pada umumnya. Walam yulad, dan Allah pun tidak diperanakan. Allah teh titisan saha, anakna saha, urang mana, te etnis nu mana, ras apa, tidak seperti itu. Allah terhindar dari sebagaimana prasangka makhluknya. Walam yakun lahu. Nah, di sini ada ungkapan yakun, Pak. Lam yakun. Ya, Allah itu tidak akan pernah, keadaannya itu lahu, bagi diri Allah itu kufuwan, tandingan yang sejajar. Jangankan yang lebih hebat dari Allah, kufuwan yang sejajar aja, tandingan yang sejajar aja nggak ada. Ahadun, satu orang pun, satu pun gak ada, sesuatu apapun gak ada yang sebanding dengan Allah. Ada istilah jamaah sekalian, ketika Ustadz memberikan nasihat kepada muridnya, khususnya saya ketika hendak menikah, itu diberikan rekomendasi atau anjuran barometer mencari perempuan itu, ada istilah sakufu. Sakufu, maksud sakufu teh naon? Anu bandingana sami gitu ta. Dan itulah yang akan membuat rumah tangga itu menjadi ideal. Saya nama gitu. Misalkan orang biasa wae tong milarian calon istri anu tajir melintir gitu ta. Tong milarian anu beunghar pisan.
Kemudian istri anu langkung beunghar pisan tiba tanpa megetna, misalkan kan gitu. Bukan maknanya tidak boleh itu, tapi untuk nanti dalam tahap rumah tangga dan bahtera pernikahan itu, yaitu ketika sekufu yang sama gitu ya, dalam tingkatan strata itu sama, dalam ini sama, itu akan memudahkan komunikasi terjalin dengan baik dibandingkan anu ngagejelik gitu tah. Kan itu terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya itu sahabat ini dicatut langsung di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun nama seorang sahabat yang langsung Allah ucap di dalam Quran melainkan seorang sahabat ini. Siapa namanya Pak? Pernah dulu ya ketika Alaqah? Zaid. Masih ingat dengan Zaid? Zaid itu satu-satunya nama seorang sahabat yang langsung dimuat di dalam Quran. Abu Bakar tidak disebut, Umar teu aya, walaupun banyak ayat-ayat termotivasi dari ya turunnya asbabun nuzulnya itu diakibatkan karena ya Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak disebut Umar langsung di dalam Quran. Tapi beda dengan seorang sahabat ini. Siapa dia? Zaid bin Harithah, anak angkat kesayangannya Nabi Muhammad SAW. Itu Zaid itu radhiyallahu an, beliau itu diperintahkan oleh Nabi untuk menikah dengan seorang perempuan dari kalangan atas, dari pemuka suku yang sudah masuk Islam. Ya, namanya kalau tidak salah Zainab. Nah, pada saat itu seorang perempuan bangsawan itu harus rela menaati perintah dari Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Secara statusnya dia awalnya adalah budak belian yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk jadikan pelayan, dan oleh Nabi dimerdekakan sehingga statusnya seorang lelaki yang merdeka, dinikahkan dengan bangsawan. Dan ini adalah satu adat yang tidak pernah terjadi semasa hidupnya orang-orang Quraisy dulu. Tapi pada situ Nabi ingin membuat bahwasanya strata-strata itu tidak ada. Dalam Islam itu yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaan. Yang jelas lelaki dengan perempuan itu bisa dinikahkan, terlepas bagaimana status dan juga strata sosial dan juga strata pendidikannya. Itu boleh Pak, sah dinikahkan. Cuman dalam rumah tangganya itu sulit untuk mendapatkan ketentraman. Karena Zaid itu notabene-nya seorang yang biasa dulu pekerja kasar lah istilah nama gitu. Ketika ngobrol pun mungkin tingkat bahasa dan intelektualnya tidak sama dengan istrinya yang berpendidikan. Hingga akhirnya ya benih-benih untuk perpecahan, perselisihan itu timbul. Wajar lah, memang manusia biasa. Walaupun para sahabat ya. Hingga akhirnya Zaid ini menceraikan istrinya, kan gitu Pak. Setelah dicerai oleh Zaid, perintah Allah turun kepada nabinya, kepada nabi kita untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Nah gitu. Kan itu anak angkatnya Zaid itu. Kalau anak kandungnya tuh kenging Pak, nganikahan bekas ya, istri dari anak kandungnya nggak boleh. Tapi karena ini anak angkat yang tidak ada unsur nasab, garis keturunan darah nggak ada, maka dari itu boleh. Bukan bekas istri. Misalkan kalau kita punya seorang anak perempuan yang diangkat sebagai anak kita, anak angkat kita ya perempuan, itu boleh kita kawini Pak, kita nikah itu boleh itu. Daripada hese, tos ageng segala macam, badai nganapkahan segala macam, tos nikahan sekalian, nggak apa-apa. Lamun diizinan itu. Lamun kersaeun deui ka bapak wios. Nah, dalam hukum Islam itu seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, itu adalah salah satu hal yang menarik di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu tidak memiliki sesuatu apapun yang sebanding dengannya.
Asbabun nuzulnya seperti apa sih? Kita tidak akan terlalu jauh membahas mengenai ayat per ayat. Insya Allah nanti ada waktu khusus untuk membahasnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil asbabun nuzul dan nama-nama yang ada pada surah Al-Ikhlas. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran ini, surah Al-Ikhlas itu turunnya langsung Pak, satu paket. Ya, ente dipenggal satu ayat ayeuna engke enjing aya deui turun, tidak dipotong-potong dengan surat yang lain yang menyelingi turunnya surah Al-Ikhlas. Enggak, Al-Ikhlas itu turun satu paket full dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Beda cerita dengan surah Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun teh teu langsung sapaket sasurateun henteu. Al-Alaq mah turunnya dipotong-potong. Pas termin pertama turun ayat 1 sampai ayat 5 menjadi pembuka wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita. Nanti lanjut dengan surah Al-Mudaththir, lanjut dengan surah Al-Muzammil, diselang-seling heula sareng surat-surat musanis. Tapi Al-Ikhlas mah turun sageblegeun langsung. Innal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang musyrik, mereka itu datang kepada Nabi dengan memberikan sebuah pertanyaan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbaka. Nisbatkan kepada kami, maksud nisbah di sini adalah berikan gambaran sifat-sifat deskripsi mengenai siapa? Rabbaka, Tuhanmu yang kamu sering ungkap untuk kita sembah itu seperti apa sih bentuknya? Nu urang mah Tuhan kami mah jelas ya. Aya Lata, aya Hubal, aya Manat, aya Uzza, tuh bentuk-bentuknya jelas tuh kata ningali. Terbuat dari apa jelas kelihatan. Ari Tuhan yang kamu senantiasa lu-lukan namanya itu seperti apa sih? Kata orang-orang musyrik. Maka fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrik. Langsung kata Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad yang langsung tersemat dalam hatinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tah langsung tah Allah teh kieu. Di dalam riwayat yang lain, ternyata bukan orang-orang musyrik kata yang datang kepada Nabi. Siapa? Ja'a nasun minal yahud. Ada sebagian sekelompok orang-orang Yahudi datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu, dan mereka itu memberikan pertanyaan kepada Nabi, mengajukan pertanyaan. Siflana rabbak, sifatkan kepada kami bagaimana karakteristik dari Tuhan kamu. Fa innallaha anzala na'tahu fit Taurati, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penjelasan sifat kepada kami di dalam Taurat. Bade dibandingkan, dikomparasikan. Kumaha ya lamun cek Quran, kumaha lamun cek Taurat mah kami udah tahu gambaran mengenai Allah. Kata orang-orang Yahudi, fa'akhbarana min ayyi syai'in huwa. Berikan gambaran kepada kami, kabarkan mengenai bagaimana sih bentuk zatnya Allah itu. Wa min ayyi jinsin huwa, jenisnya seperti apa Allah itu. Adzahabun aw huwa nahasun aw amfiddatun. Apakah Allah itu terbuatnya dari emas atau dari timah? Zat Allah itu tersusun apakah dari perunggu? Wahal yakul wa yashrab, apakah Allah itu perlu makan, perlu minum, lamun makan jeung minum mana naon, minumna naon. Wa mimman wuritsad dunya wa man yuwarithuha, dan dari mana Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi dunia ini, kenging tisaha, dan mewariskannya kepada siapa dunia itu. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi suratah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah ini sebagai jawabannya. Wa hiya nisbatullahi khassah, dan surah Al-Ikhlas ini menjelaskan mengenai bagaimana sifat-sifat Allah secara khusus. Gitu jemaah sekalian. Karena kebanyakan Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia itu berwujud dalam arti terindra, terlihat, nampak, bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa dibawa kemana-mana, dugikeun bisa diemam, kan gitu. Umar bin Khattab kan dugikeun ka diemam, eta Tuhanna wani ngahakan Tuhan
menyediakan. Nah, jadi jamaah sekalian, Allah itu terhindar dari sifat-sifat kemakhlukan. Maka tidak bisa Allah itu dipersamakan dengan makhluk. Bagaimana kita memikirkan mengenai pikiran Allah pun tidak bisa disamakan dengan pikiran kita sebagai makhluk. Kan jelma anu bodoh saat ini tuh beranggapan dengan seperti ini. Mereka agnostik terhadap agama, ateis, tidak mengakui salah satu Tuhan yang ada dan mempertuhankan nafsunya sendiri. Kan seperti itu. Pertanyaannya muncul gini, kalau Allah itu maha segala-galanya, kalau Allah itu maha kuasa, bisa enggak dengan kuasa Allah berubah menjadi manusia? Kan ini konyol gitu ta. Menyamakan Allah dengan sebagaimana makhluk, mual bisa. Ketika ada orang mencoba mengungkapkan Allah itu tidak adil dengan hukum-hukum yang ada di dalam Quran. Mana letak keadilan Allah ketika ada seorang pencuri, lantas dia langsung dipotong tangannya, menyilang dengan kakinya, kanan dan kiri, kiri dan kanannya. Kalaulah dia sampai membunuh atau melakukan perampokan, maka dipancung hukumannya. Tidak berperi kemanusiawian ini. Gimana ini? Ada orang-orang yang menyatakan seperti itu. Kalau Allah benar-benar berkuasa, berkehendak, coba saya mau lihat nih batu ini, sok diiserkeun ku Allah bisa tuh. Dihitung sampai tilu, hiji, dua, tilu, tuh kan tengiser sana. Tidak bergerak sedikit pun, tidak bergeser. Berarti Allah tidak mampu. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang bodoh sekali, karena menyamakan zat Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dengan makhluk. Kita itu tidak bisa mengadili keadilannya Allah dengan akal sebagai makhluk. Enggak teu adil maneh mikiran Allah kitu gen tos teu adil ngomongkeun keadilan Allah. Istilahna mah kitu, Pak. Kalau misalkan mau kita analogikan dengan manusia antar manusia we nya, entong jeung Khalik, entong jeung Allah sebagai pencipta dan penguasa pemelihara alam semesta. Manusia dengan manusia saja. Ketika anak SD, anak TK mendebat seorang profesor, ya, ngomongkeun, nah buat satu sama dengan satu teh dijabarkeun kieu meni riweuh kitu mah. Itu bisa gitu yuk. Dikritisi oleh anak TK tuh, Pak. Dianggap salah tuh. Nya kan cek profesor menyengir we maneh canena naonan. Ngomongkeun masalah nu kitu. Aljabar we ge can diajar. Bagaimana bilangan biner dan yang lainnya juga kamu belum tahu. Kan disengsirikeun atuh. Komo deui ka Allah gitu. Allah teh teu adil kieu-kieu, kuntos mikiran Allah teu adil ge manehna geus teu adil ka diri manehna sorangan, tidak menempatkan diri sebagai manusia yang berhak, yang seakan-akan berhak untuk mengadili Allah sebagai Khalik. Gak bisa jemaah, gak bisa. Nah itu jemaah sekalian mengenai asbabun nuzul dari suratul Ikhlas. Terakhir sebagai penutup jemaah, nama Al-Ikhlas itu ternyata banyak dan luar biasa, bervariasi dan beragam. Lamun dihitung asa berasi kipa ieu Pak, sengaja ku abin tadi pasien nomor, pasien titik. Nama surah Al-Ikhlas itu kurang lebih ada 20 menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan juga dimuat dalam kitab tafsir Al-Wasi. Di situ disebutkan bahwasanya nama surah Al-Ikhlas itu ada 20 namanya, jemaah sekalian, banyak sekali. Yang pertama suratul Ikhlas, dan menariknya apa? Kalau surat-surat yang lain jemaah, ya, surat-surat yang lain ketika ada namanya itu pasti termuat di dalam suratnya, kan gitu. Surah Ad-Duha muncul langsung di ayat pertama, Wad-Duha wal-laili idza saja. Surah Al-Lail wal-laili idza yaghsha. Surah An-Naba tidak muncul ketika di awal pisan, tapi di pertengahan ada An-Naba mengenai Anin Naba'il Azim, kan itu muncul di ayat-ayat berikutnya. Tapi di Al-Ikhlas cobi ku Bapak di pilarian ayat hiji dugikeun ka 4 ayat kata Al-Ikhlas muncul di dalamnya. Teu aya. Saking ku ikhlas-ikhlasna kitu, Pak. Surat yang paling ikhlas itu Al-Ikhlas. Ya. Di dalamnya tidak ada namanya, tapi disebutkan nama yang lainnya. Tapi terbiasa gitu, oke. Karena esensi dalam Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad adalah sebuah keikhlasan. Ada ikhlasnya naon, Pak? Saya mah ikhlas dikieu-kieukeun oge. Ikhlas saya mah tekuna naon. Kadang-kadang suka ada ungkapan seperti itu yang menggambarkan makna ikhlas.
Ketika mau dikasih uang, terus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ikhlasnya gratisan gitu nya orang memikir teh. Mun ikhlas pisan eta mah jalmi nu alim narima artos kadang-kadang disebut gitu. Tapi cangtang tos jalmi anu kenging artos disebut jalmi teu ikhlas henteu kitu oge. Jalmi nu teu dipasihan artos dijanjikeun jalmi nu pangikhlas henteu kitu oge. Karena nggak ada yang tahu hati manusia, maka dari itu ikhlas itu arti katanya dari khalasa itu artinya murni, bersih, dan di sini murni bersih dari segala anggapan mengenai Tuhan dan segala sesuatu yang dipertuhankan itu dimurnikan, dibersihkan, dihilangkan seluruhnya dan menyematkan hanya qul huwallahu ahad. Gak ada satupun yang terpatri dalam hatinya kecuali hanya Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi murni, bersih, dan keikhlasan itu sangat sulit untuk menjaganya. Kalau kata para ulama sebutkan gambarannya bagaikan kaca. Ya, kaca itu ketika dia bersih, mulus gitunya, itu bagaikan hati kita yang sedang ikhlas. Tapi kalau misalkan sudah banyak noda, debu segala macam, itu kadang-kadang tertutupi keikhlasannya. Banyak ditunggangi dengan muatan-muatan selain untuk tujuan hakiki kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaikan kaca nu kudu dielapan we terus Pak. Lamun hoyong benihnya kaca teh gitu dielapan we. Boro-boro saminggu sakali urang mah kadang-kadangnya setahun sakali ge kadang-kadang henteu ngelap kaca bumi gitu, kaca bumi. Paling kayak pas bade lebaran karek dielapan gitu. Tah hate mah tong kitu. Hitungan beberapa saat, beberapa menit saja sudah mulai hinggap tuh debu-debu yang mengotori hati dan keikhlasan kita. Ya. Seorang sholat, kalau dia ikhlas maka muncul kekhusyuan di dalam sholatnya. Seseorang berniaga, berjualan, berusaha untuk menutupi kebutuhan dunianya, kalau ikhlas maka ada rasa qanaah di dalam hatinya. Kalau orang sedang diberikan kesulitan, cobaan, musibah yang berat, kalau ikhlas muncul energi kesabaran di dalam hatinya. Ya banyak. Itu adalah dari sumber, yaitu keikhlasan. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka dirinya pasti akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iman sudah pasti. Maka dari itu Pak, kalau al-ikhlas ini kita renungi maknanya dan kita bisa ambil esensi dan pelajaran di dalamnya itu untuk kehidupan kita beres tuh. Sadayana ku ikhlasnya akan memunculkan dan melahirkan beberapa power yang lainnya yang akan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Eta teh ikhlas. Itu nama pertama surat Al-Ikhlas. Lamun bade diguar sadayana nama ieu Pak sigana ya 20 sesieun ya. Sanami sasesi. Al-Ikhlas maknanya adalah bersih, murni, hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. At-Tanzil maknanya adalah surah yang diturunkan secara langsung. Tadi teh ya di ayat 1 sampai ayat 4 beres. Satu paket plek kisah surateun. At-tajrid jaroda yujaridu, nanti dalam pelajaran sorof ada sulasi mujarrod. Tajrid itu artinya kosong Pak, mengosongkan segala sesuatu dan menempatkan Allah di dalamnya. At-tauhid mensatukan Allah dari seluruh hal yang dianggap Tuhan dan dipertuhankan, hanya jadikan Allah sebagai Tuhan. An-najat itu berkaitan dengan apa? Dengan keuntungan seseorang baca surah Al-Ikhlas. Kalau baca surah Al-Ikhlas dipastikan dia akan selamat. Najat itu Pak, banyak keselamatan disebabkan orang baca Al-Ikhlas. Kalau ada orang sebelum tidurnya baca Al-Ikhlas dan dia mati sebelum dia bangun, maka ucapan terakhirnya adalah kalimat tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid bobo maut, tuh mendapatkan kesuksesan. Najat. Al-wilayah, non maksudnya wilayah, bukan wilayah teritori kekuasaan. Wilayah di sini maknanya kewalian, wali. Lamun hoyong jadi wali, banyakkeun baca surah Al-Ikhlas Pak. Jaran ten wali di dia.
Wali teh naon sih? Orang yang milik kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya diisi dengan Allah, tangannya perbuatannya diisi dengan Allah, langkah kakinya bertujuan kepada Allah, otak dan fikirnya, akalnya, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Itu wali. Nah, orang yang baca qul huwallahu ahad, banyak baca qul huwallahu ahad daripada cicing gitunya baca qul huwallahu ahad, tak jadi wali ini kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Laras. Nanti kita akan lihat riwayatnya ya. Bagaimana keutamaan dari pembacaan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya an-nisbah. An-nisbah itu berkaitan dengan asbabun nuzul tadi. Ada orang musyrik ngomong, "Unsub lana," berikan nisbat kepada kami Allah itu seperti apa? Maksudnya adalah makna sifat. Ya, penjelasan mengenai Allah itu tertuang di dalam surah Al-Ikhlas. Al-ma'rifah. Kan tugas kita yang pertama apa, Pak? Dalam mentauhidkan Allah itu harus ma'rifatullah, harus tahu mengenai Tuhan kita, siapa Allah. Nah, untuk mengetahui Allah itu banyak sekali pelajarannya dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad tuh isinya ma'rifatullah itu. Ya, tong jauh-jauh tong mikiran naon ini we selami kandungan isi yang ada dalam surah Qul huwallahu ahad. Al-ma'rifah. Namanya ma'rifah. Al-jamal, kade mana kudu panjang jamal. Lamun jamalun onta. Surat onta, senasane surat onta. Al-jamal, surah yang di dalamnya terdapat seluruh keindahan dari keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-muqassqasyah, naon muqassqasyah? Muqassqasyah adalah ungkapan untuk menghilangkan sifat kekafiran dan kemunafikan dalam diri seorang manusia. Lawan baca iya Pak, dipastikan hatinya akan senantiasa bersih. Tuh nyapuan hati teh ku surah iya, qul huwallahu ahad. Wa al-mu'awwidzah, bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana enggak dilindungi Allah kalau kita betul-betul menjadi walinya Allah. So, kumaha? Al-mu'awwidzah, pasti Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. As-samad. Nah, sesuai dengan ayat yang kedua. Allahus samad. Tempat bergantung setiap harapan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Bukan hanya orang muslim loh Pak. Orang kafir pun beberapa waktu, ya di zaman Nabi pun banyak, mereka dalam keadaan terdesak itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Dan menariknya apa? Walaupun mereka tidak beriman kepada Allah, ada saatnya Allah memberikan ijabah atas permintaannya. Komodei orang muslim, orang kafir wae, bukan hanya kafir Pak. Iblis sekalipun, iblis dedengkotna kafir kan? Iblis saja ketika meminta permintaan kepada Allah, Allah penuhi itu permintaannya. Kata iblis itu, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan penangguhan untukku sampai nanti dibangkitkannya kiamat. Kok Allah disebutkan, innaka minal muntarin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan. Tuh, permintaan iblis saja dipenuhi, kumaha permintaan muslim. Kenapa ada seorang muslim tidak yakin dengan doanya? Cenah saya mengadoa ge cenah anggar we teu damangan, anggar we sakit, anggar we ririwit. Pernah ada jamaah yang bertanya kepada Agim, saya pernah lihat itu. Nah, ditanya cenah, gimana ya tentang doa itu? Saya itu sakit, saya minta sama Allah agar diberikan kesembuhan, tapi anggar we sakit. Ieu teh doa teh kumaha teu manjur gitu. Atau Allah teh tidak mau mengijabah, lamun terang kitu mah teu ngadoa ge anggar we teu damang gitu. Teu aya bedana ngadoa jeung teu ngadoa. Sar ajeuna teh kitu. Ku Agim teh, ari nu sakit Bapak naonna? Saya mencret. Punten, saya diare cenah gitu. Oh diare, ari socana damang teh, damang. Ari eta lambe damang. Itu tangan bisa bergerak, sehat. Bapak sakit kepala enggak? Sehat. Ya enggak sakit kepala. Kamu sengaja Agim teh baru diberi sakit berupa diare aja udah ngeluhnya kebanyakan dibandingkan nikmat Allah yang tersemat dalam diri kamu sendiri. Itu nikmat ini tidak disyukuri. Nah beranu sakedik mun dipertanyakan. Mendikitu-kitu teuing ka Allah teh cenah. Dan bisa jadi kenapa doanya tidak diijabah karena cara berdoanya salah. Kan biasa jantan gitu Pak. Bukan Allah yang tidak mau memberikan ijabah. Ya, bisa saja doa dia salah. Banyak makanan-makanan yang haram tercampur dalam kehidupannya kan gitu. Al-asas selanjutnya menjadi pondasi dasar dari agama kita itu ya qul huwallahu ahad. Namanya al-asas. Disebut juga dengan surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu yang menghalangi sifat-sifat buruk untuk merusak akidah kita itu dengan Al-Ikhlas.
Pak, sekarang kita tidak merasakan keuntungan menjadi muslim. Punten-punten, banyak orang yang tidak sadar betapa mahal dan berharganya keimanan yang ada dalam hati. Di dunia itu gak kerasa. Orang kafir kelihatannya malah kehidupannya lebih berkualitas dibandingkan muslim. Can karasa, mungkin di akhirat baru tahu betapa mahal dan berharganya nilai keimanan. Orang-orang kafir gak bakal punya harapan sedikit pun di akhirat. Mereka diberikan balasan di dunia. Kebaikan yang mereka lakukan Allah balas di dunia. Usaha dan kerja kerasnya Allah berikan kesuksesan di dunia. Tapi di akhirat teu aya deui. Maka dari itu, ya, cara agar kita melapisi keimanan dan juga akidah kita itu dengan membaca surah Al-Mani'ah, surah Al-Ikhlas. Selanjutnya ada surah Al-Mu'tadzir. Al-Mu'tadzir itu sesuatu yang sangat dibuat sangat sangat heboh lah gitu. Orang itu terperangah kalau membacanya. Khususnya di sini mana siapa? Siapa yang terperangah ketika ada orang baca Al-Ikhlas? Harusnya manusia terperangah, tapi ini yang terperangah adalah malaikat. Malaikat itu akan diam, terperangah menyaksikan bagaimana seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Tuh Pak, hoyong dikepoin, hoyong selalu diperhatiin malaikat tuh. Lamun diperhatiin malaikat baca surah Al-Ikhlas. Senang saya mah untuk baca Al-Ikhlas diperhatikan terus ku Rokib jeung Atid nyaleres. Tapi ini malaikat yang ada di langit, mereka itu menyaksikan orang-orang yang membaca Al-Ikhlas, terperangah takjub. Selanjutnya Al-Munfiroh, tah ieu anu sieun ka uka-uka, ka jenis-jenis jin, setan-setan, baca Al-Munfiroh. Karena ketika dibaca Qul huwallahu ahad, mereka akan lari tunggang langgang. Apanya? Ya. Pak Asep menuju bagian jaga proyek wengi-wengi. Nah, bet ayeuna rada beda tariri segala macam. Keung segala macam. Baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nembongan keneh wae. Baca deh bismillahi Allahu akbar. Pasti takabur. Kunaon? Bismillah Allahu akbar itu ungkapan untuk menyembelih hewan, Pak. Lamun bismillah Allahu akbar ka setan sia dae gitu di sebelah gitu. Di payahan bismillah Allahu akbar. Dalam riwayatnya itu ulama itu menyebutkan kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita takut, ambil kerikil, batu kecil ya Pak, tunggu arah-araga, kerikil aja bawa pasir-pasir itu, ambil sambil mengucapkan bismillah Allahu akbar, alungkeun. Gitu. Pas dialungkeun angkat keneh wae da jalmi. Untung nu dipiwarang teh ngalungkeun kerikil, coba batu nu ararageng bahaya. Kerikil lungkul mah teu kunaon gitu. Bismillah Allahu akbar. Ternyata jalmi gitu ya, tika jauhan dekat ciri kasamaran. Moal ambek gitu. Tapi lamun tos ngiring kajian mah ambek cenah nah urang berdiri samikeun jeung cenah jeung sapi. Pada disembelih. Al-Munfirah, Al-Baro'ah artinya berlepas diri. Ini keberlepas dirian mengenai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya Allah itu berlepas diri dari mereka, enggak mau tahu mengenai bagaimana kehidupan mereka di akhirat. Karena Qul huwallahu ahad, Allah seharusnya yang menjadi ya satu-satunya Tuhan dalam hati mereka. Al-Mudzakirah, sesuatu yang harus kita senantiasa ingat-ingat mengenai pesan ini karena pesannya sangat penting. An-Nur, surah An-Nur bukan hanya surah 24 ya, tapi Al-Ikhlas pun nama lainnya surah An-Nur, cahaya untuk hati kita. Dan yang terakhir suratul Insan, bukan hanya yang ada dalam ayat juz 29, ada suratul Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'un. Nah, itu adalah suratul Insan ayat juz 29. Kalau ini Al-Insan dimaknai adalah Qul huwallahu ahad, maknanya manusia. Agar pesan ini benar-benar tersampaikan dari Allah kepada setiap manusia di muka bumi. Itulah barangkali jamaah sekalian di antara ragam nama-nama dari surah Al-Ikhlas. Dan ini dia alasan dan sebabnya kenapa surah Al-Ikhlas itu namanya sangat banyak. Karena para mufassir menyebutkan ziyadatul asma'i tadullu ala syarfil musamma. Banyaknya nama yang dimiliki itu adalah menunjukkan pada kemuliaan yang dinamai. Saking mulianya surah Al-Ikhlas Pak, sampai-sampai namanya pun banyak, 20. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai sifat-sifat dan nama-nama baiknya itu sangat banyak, dugikeun ka 88. Tadullu
ala syarafil musamma. Semua itu menunjukkan keagungan, kemuliaan dari yang diberi nama itu. Gitu ya. Itulah barangkali jamaah sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya, menjadi sebuah tazkirah, menjadi sebuah tambahan wawasan keilmuan dan khazanah keislaman. Mudah-mudahan kita seluruhnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meresapi setiap ayat yang terkandung di dalam suratul Ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.